wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verlinda Diautia Saputri, D4 Kebidanan Sutomo kelas C. Di sini saya akan menginisiasi konselor teman sebaya. Berdasarkan data Kabupaten Madiun tahun 2025, jumlah remaja di Kabupaten Madiun adalah 50.000 jiwa. Tingkat pendidikan di Kabupaten Madiun yang masih rendah sehingga berpengaruh pada perilaku yang beresiko pada remaja, terutama di daerah Belang Kenceng, seperti kesehatan gizi remaja, psikososial, kekerasan, dan hamil di luar nikah. Remaja yang perlu perhatian khusus adalah remaja yang menghadapi masalah fisik, psikologis, atau sosial yang dapat menghambat perkembangan mereka, terutama remaja SMP dan SMA. Upaya kesehatan remaja yang sudah ada di Indonesia mencakup berbagai program dan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial remaja. Beberapa upaya tersebut meliputi program pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR, kampanye gaya hidup sehat, serta penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan penyakit. Perlu diketahui bahwa remaja lebih terbuka terhadap teman sebaya daripada kepada orang tua. Maka dari itu, dibentuklah program konselor teman sebaya. Yuk simak videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verlinda Diautia Saputri, berperan sebagai bidan. Dan rekan saya Hawa Putri Sujarna sebagai remaja SMP. Dan saya Priyani sebagai remaja SMA. Dan saya Suraplin sebagai remaja desa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Verlinda. Di sini saya akan melakukan rekrutmen konselor teman sebaya. Nah, tujuannya dibentuk forum kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi teman-teman semua untuk berpendapat dan berdiskusi serta menjadi konselor teman sebaya. Di sini tidak usah ragu atau takut untuk menyampaikan pendapat. Perlu kita ketahui bahwa sekarang remaja cenderung terbuka pada teman-teman sebayanya daripada kepada orang tua. Maka dari itu, untuk menanggulangi masalah-masalah pada remaja, kita membentuk program konselor teman sebaya. Sebelum kita mulai membahas tentang konselor teman sebaya, di sini ada yang sudah tahu tentang definisi remaja? Menurut saya, remaja adalah masa remaja dari anak-anak menuju dewasa yang dapat ditandai dengan berbagai perubahan fisik seperti psikologis dan perubahan pada sosial. Oh iya, betul sekali. Perlu kalian ketahui, remaja itu diartikan sebagai tumbuh menjadi dewasa. Pada masa ini, individu melakukan eksplorasi psikologis untuk menentukan identitas diri. Remaja adalah masa terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral. Remaja didefinisikan sebagai periode usia 10-19 tahun. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa antara usia 10-25 tahun. Di sini, jika kalian ingin mendaftarkan diri menjadi seorang konselor teman sebaya, adalah harus memiliki sikap empati, konsekuensi, penerimaan tanpa syarat, mau menjalankan fungsi konseling sesama remaja, dan bersedia meluangkan waktu dan berkomitmen untuk mengikuti pelatihan. Selain itu, kalian harus memiliki kemampuan mendengarkan aktif, komunikasi secara verbal maupun non-verbal, memiliki empati dan kesabaran. Untuk tahap seleksi menjadi konselor teman sebaya harus melalui beberapa seleksi administrasi, tes psikologi, fungsi diskusi, dan wawancara.
sudah dibawa semua administrasinya seperti KTP, ijazah terakhir, serta surat melamar menjadi konselor? Sudah Bu, sudah saya bawa. Baik, selanjutnya adalah tes psikologi. Nah, ini terdapat soal-soal untuk tes psikologi, nanti bisa dikerjakan terlebih dahulu. Baik, sudah semuanya. Kumpulkan dulu. Oh baik, tadi sudah dikerjakan ya soal-soalnya. Nah sekarang adalah sesi wawancara. Nah monggo bisa dikenalkan dulu dari Mbak yang sebelah sini. Perkenalkan, saya Hawa Putri Sujatna dari SMP 1 Madiun, beralamat di Desa Kulirejo, RT 3 RW 1. Saya juga pernah ikut kegiatan PR di sekolah saya. Oh berarti sangat aktif ya di sekolah, ikut kegiatan PR seperti itu. Monggo silakan. Perkenalkan, di sini saya Surapmin. Di sini saya sebagai anggota Posyandu Desa. Dan saya, perkenalkan nama saya Priani dan sebagai remaja SMA. Baik, dilihat dari pengalaman kalian ini di bidang tersebut ini sudah familiar ya dengan lingkup ini ya. Maka dari ini saya akan menjelaskan materi untuk menjadi konselor remaja kalian. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum tentang tujuan PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja? Belum. Oh belum ya. Nah, tujuan PKPR sendiri adalah kegiatan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan kesehatan remaja yang berkualitas, meningkatkan pengetahuan dalam pencegahan masalah kesehatan, dan meningkatkan keterlibatan remaja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan remaja. Tugas konselor remaja sendiri adalah untuk memberikan dukungan, informasi, bimbingan kepada teman sebaya yang sedang menghadapi masalah, baik masalah akademik, sosial, maupun masalah kesehatan. Kalian harus berperan sebagai pendengar yang baik, memberikan motivasi, dan membantu teman sebaya menemukan solusi atas masalah mereka dengan cara yang aman dan nyaman. Nah, metode yang akan digunakan selama latihan yaitu nanti ada ceramah, diskusi kasus, tanya jawab, role play, dan penugasan serta memberikan modul pada setiap penugasan. Nah, jadi nanti setiap latihan akan diberikan modul untuk pembelajaran. Nah, ini saya berikan modul tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Ini kan adik tingkat SMP ya. Ini modulnya bisa dibaca terlebih dahulu. Buat dibaca dulu. Kalau ada yang bingung ya itu bisa dibaca. Baik, modulnya sudah dibaca? Sudah Ibu. Nah, setelah membaca modul tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari modul tersebut? Pada modul tentang kesehatan reproduksi remaja tingkat SMP, saya itu dapat menyimpulkan bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu, kita itu juga bisa belajar mengenali diri sendiri, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada remaja,
serta masalah-masalah yang terjadi pada remaja. Oh baik, bagus. Jadi sudah mengerti ya tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Nah, tadi sudah dilihat ya di YouTube itu penjelasan tentang remaja, terus faktor apa saja yang mempengaruhi, lalu remaja usia muda itu usia berapa, dari berapa, sudah jelas semuanya ya. Terus masalah-masalah, kasus-kasus yang terjadi pada remaja itu apa saja, seperti itu ya. Nah, tadi setelah dilakukan beberapa tes dan penyampaian materi dari saya, ini saya akan melakukan penilaian. Nah, berdasarkan penilaian yang saya buat, yang terpilih menjadi konselor teman sebaya adalah Saudari Hawa. Selamat dan semangat untuk menjalankan tugasnya menjadi konselor teman sebaya. Semoga diberikan amanah yang baik seperti itu ya. Terima kasih ya Ibu. Setelah ini saya akan melaporkan kegiatan pelatihan kepada puskesmas atau kepala sekolah serta dinas kesehatan. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.